Pernahkah Anda menatap langit malam yang penuh bintang atau merasakan bagaimana hujan bisa menghidupkan kembali tanah yang kering? Nah, ini semua ternyata bukan sekedar fenomena alam biasa loh. Menurut surah Al-Baqarah, semua ini adalah pesan yang ditujukan langsung kepada kita. Hari ini kita akan coba bedah ayat 164 sampai 171 untuk mencari tahu kenapa ya ada orang yang bisa membaca pesan-pesan ini dengan begitu jelas sementara yang lain seolah sama sekali tidak mendengarnya. Oke, mari kita mulai. Hal pertama yang perlu kita perhatikan tentang ayat 164 adalah posisinya yang strategis banget. Ayat ini tidak dimulai dengan perintah, kerjakan ini atau jangan lakukan itu. Sebaliknya, ayat ini dimulai dengan sebuah undangan. Coba deh, lihat sekelilingmu. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, ini bukan ajakan yang ditujukan cuma untuk umat Islam aja. Ini untuk semua orang di Madinah saat itu. Kaum musyrik, Yahudi, Kristen. Pesannya adalah kita semua melihat bukti yang sama. Dan ayat ini ditutup dengan sebuah tantangan bahwa tanda-tanda ini hanya untuk kaum yang mau menggunakan akalnya. Jadi, apa aja sih tanda-tanda yang dimaksud ini? Yuk kita lihat bukti-bukti universal yang disajikan oleh Al-Quran. Ayat ini menyajikan 7 keajaiban yang bisa kita amati langsung. Dimulai dari yang skala kosmik, langit dan bumi, lalu turun ke ritme harian kita, pergantian siang dan malam. Kemudian, ayat ini menunjukkan interaksi manusia dengan alam lewat kapal-kapal yang berlayar di lautan, dan mengingatkan kita akan siklus kehidupan itu sendiri lewat hujan yang menghidupkan tanah kering. Terus, kita diajak melihat keragaman hewan, kekuatan angin yang tak terlihat, dan awan-awan yang seolah terkendali di antara langit dan bumi. Masing-masing ini adalah sebuah tanda, bisa diakses oleh siapapun yang mau melihat. Nah, disinilah pilihan kata dalam Al-Quran menjadi sangat penting. Kata yang dipakai untuk tanda-tanda di sini adalah ayat, bukan dalail. Kalau pakai dalail, itu artinya cuma bukti logis, kayak kita mengikuti jejak kaki di pasir. Tapi ayat, ini jauh lebih dalam. Ini adalah kata yang sama persis yang dipakai untuk menyebut ayat-ayat Al-Quran itu sendiri. Jadi dengan menggunakan kata ayat, Al-Quran seolah-olah mengatakan bahwa langit, bumi, dan hujan itu juga adalah bentuk wahyu. Itu adalah pesan ilahi yang terbuka untuk kita baca, yang melibatkan akal dan juga hati kita. Hadis ini menyoroti betapa dahsyatnya efek dari ayat-ayat ini. Diriwayatkan oleh Aisyah bahwa suatu malam, Nabi Muhammad menangis saat sholat setelah membaca ayat-ayat tentang penciptaan ini. Ketika ditanya kenapa, beliau menjawab dengan kutipan yang Anda lihat di layar. Ini menunjukkan kepada kita bahwa berinteraksi dengan tanda-tanda di alam semesta itu seharusnya menjadi sebuah pengalaman spiritual yang mendalam, sebuah bentuk ibadah, bukan cuma latihan intelektual biasa. Nah, di sini muncul sebuah kontradiksi yang besar. Kalau tanda-tanda keberadaan Tuhan itu begitu jelas, ada di mana-mana, kenapa ada orang yang malah mengabaikannya dan menciptakan tandingan? Ayat 165-167 membahas langsung konflik inti ini. Ayat 165 memberikan satu istilah kunci, andat. Ini beda ya sama syuraka, yang artinya sekutu atau mitra. Andat itu menyiratkan adanya persaingan, sesuatu yang Anda posisikan setara dengan Tuhan. Al-Quran memperingatkan kita untuk tidak menciptakan pesaing-pesaing ini, terutama dalam hal di mana loyalitas tertinggi kita seharusnya berada, yaitu cinta. Ayat ini turun untuk menegur mereka yang membagi-bagi pengabdian mereka, seolah-olah ada hal lain yang bisa sama berharganya dengan cinta kepada Tuhan. Selanjutnya, Al-Quran melukiskan sebuah adegan yang sangat dramatis dari hari kiamat. Coba bayangkan ini. Para pemimpin kesesatan, yang dulu begitu dihormati, begitu melihat hukuman di depan mata, mereka langsung berlepas diri dari para pengikutnya. Semua ikatan duniawi yang dibangun di atas kepalsuan, keluarga, pertemanan, aliansi, semuanya hancur. Para pengikut yang ditinggalkan karena merasa dikhianati, berharap mereka bisa kembali ke dunia hanya untuk menolak para pemimpin itu juga. Dan hasil akhirnya, semua yang pernah mereka lakukan menjadi sumber penyesalan yang mendalam. Sekali lagi, pilihan kata dalam Al-Quran itu sangat presisi. Kata yang digunakan untuk penyesalan di sini bukan nadamat, yang berarti penyesalan biasa. Kata yang dipakai adalah hasrat, yang berasal dari akar kata yang berarti menjadi telanjang atau hancur. Ini menggambarkan jenis penyesalan yang menghancurkan, di mana semua harapan sirna dan tidak ada jalan untuk kembali. Ini adalah penyesalan yang datang bersama keputusasaan total. Nah, ini kan jadi pertanyaan, bagaimana seseorang bisa sampai ke titik ini? Orang kan tidak bangun tidur lalu tiba-tiba memutuskan untuk tersesat. Ayat 168-170 sebenarnya memetakan mekanisme halus tentang bagaimana hal itu bisa terjadi. Al-Quran memperingatkan kita untuk tidak mengikuti langkah-langkah setan, khutuwati asyaiton. Perhatikan ya, ini adalah sebuah proses, bukan satu lompatan tunggal. Dimulai dari hal-hal yang ambigu atau meragukan. Kemudian, hal-hal yang salah dibuat tampak menarik.
Selanjutnya, orang didorong untuk berbicara tentang masalah spiritual tanpa pengetahuan, yang akhirnya mengarah pada kepatuhan buta terhadap tradisi. Tanpa sadar, kita sudah berada di jalan menuju kerusakan yang serius. Pilihan kata di sini, kutuwat, langkah-langkah, dan bukan turuk, jalan, itu jenius banget. Turuk itu menyiratkan sebuah jalan yang jelas dan sudah ditandai menuju kejahatan. Tapi khutuwat itu artinya jejak kaki. Satu langkah kecil demi satu langkah kecil. Ini dengan sempurna menangkap sifat halus dari kesesatan. Ini bukan jalan tol, ini adalah jalan setapak yang kelihatannya tidak berbahaya, tapi secara bertahap membawa kita menjauh dari jalan yang benar. Jadi, apa konteks dunia nyata dari langkah-langkah setan ini? Ayat-ayat ini diturunkan untuk mengatasi praktik-praktik tertentu di kalangan orang Arab pra-Islam. Mereka suka mengharamkan hewan-hewan tertentu, seperti yang Anda lihat di sini, bahirah, saibah, wasilah, dan ham. Bukan karena perintah ilahi, tapi murni berdasarkan tahayul dan tradisi. Ini adalah contoh utama dari langkah ketiga, berbicara atas nama Tuhan tanpa pengetahuan, dan akhirnya melarang apa yang sebenarnya telah diizinkan oleh Tuhan. Dan ketika dihadapkan dengan wahyu, apa pembelaan mereka? Inilah argumen pamungkas yang didasarkan pada tradisi, kami akan mengikuti apa yang kami temukan dilakukan oleh nenek moyang kami. Kebenaran menjadi tidak relevan lagi, yang penting hanyalah otoritas masa lalu. Al-Quran membalas argumen ini dengan sebuah tantangan yang menusuk. Bagaimana jika nenek moyangmu tidak tahu apa-apa dan tidak dibimbing? Ini adalah seruan untuk berpikir kritis, untuk menantang gagasan taklid atau kepatuhan buta. Dan pertanyaan ini sama relevannya hari ini seperti lebih dari 1400 tahun yang lalu. Rangkaian ayat ini kemudian membangun sebuah klimaks, sebuah perumpamaan terakhir yang begitu kuat sehingga merangkum seluruh argumen. Ayat 171 dimulai dengan sebuah perumpamaan yang mengejutkan, dan semuanya bergantung pada satu kata ini, yannaiku. Ini bukan kata standar untuk memanggil, seperti yad'u. Yannaiku secara khusus mengacu pada teriakan seorang gembala kepada kawanannya. Pilihan kata yang disengaja ini secara langsung membandingkan mereka yang menolak kebenaran dengan hewan ternak yang mampu mendengar suara tetapi tidak dapat memahami pesannya. Perumpamaan itu kemudian diakhiri dengan 3 kata yang menghantam, summun, bukmun, umyun, tuli, bisu, buta. Al-Quran menjelaskan bahwa ini bukanlah tentang cacat fisik. Ini adalah diagnosis kelumpuhan spiritual, tuli terhadap panggilan kebenaran, bisu dalam mengakui kebenaran, dan buta terhadap tanda-tanda yang ada di mana-mana di sekitar mereka. Kemampuan mereka untuk terhubung dengan kebenaran ilahi telah padam. Jadi pada akhirnya, rangkaian ayat ini menyajikan kepada kita dua jalan yang sangat kontras. Di satu sisi ada orang-orang yang berpikir, kaum ya'qilun, yang menggunakan akal mereka untuk melihat tanda-tanda di alam semesta. Di sisi lain, ada mereka yang tidak menggunakan akal mereka, fahum la ya'qilun, dan sebagai akibatnya menjadi tuli, bisu, dan buta secara spiritual. Pesan Al-Quran jelas, akal adalah anugerah yang dimaksudkan untuk membimbing kita menuju kebenaran. Dan itu membawa kita kembali ke tempat kita memulai, pada sebuah pilihan. Tanda-tanda di alam semesta selalu ada, terus-menerus berkomunikasi dengan kita. Tantangan yang diajukan oleh ayat-ayat ini bukanlah apakah Tuhan berbicara, tetapi apakah kita benar-benar mendengarkan. Pada akhirnya, pertanyaannya kembali kepada kita masing-masing. Akal dan hati mana yang akan kita pilih untuk digunakan?